Cabut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Oke, hari ini kita akan melanjutkan chapter tentang network programmability dan automation ya. Jadi jaringan komputer itu sekali lagi kalau belajar jaringan komputer itu bukan hanya belajar konfigurasi, tapi juga Anda seharusnya pada saat dasar Anda masih kuliah di semester atau tahun-tahun awal, semester awal, Anda akan juga dikasih bahasa pemrograman ya. Bukan tanpa alasan, bahasa pemrograman tersebut sebenarnya modal untuk segala cabang yang ada, cabang pekerjaan atau cabang bidang ada di dalam computer science. Nah, termasuk programming untuk kebutuhan jaringan komputer. Kemudian juga nanti kita akan lihat ada beberapa platform untuk otomasi jaringan komputer sehingga admin sekarang nggak perlu repot-repot lagi harus config ulang dari nol. Jadi kalau bisa diotomasikan, segala sesuatunya berjalan secara otomatis, kenapa harus repot-repot gitu ya. Dengan semakin banyaknya protokol baru, kemudian juga teknologi baru, terus juga orang-orang ingin service atau layanan di dalam jaringan komputer itu bisa langsung dinikmati, hal ini akan mendorong institusi atau perusahaan penyedia jasa yang terkait dengan layanan-layanan di bidang jaringan komputer juga bergerak atau mencoba untuk mengakomodir kebutuhan dari user-user tersebut. Nah, termasuk juga berkembangnya cloud computing dan juga AI atau artificial intelligence, mana keduanya ini sudah merubah banyak paradigma ya. Di cloud computing kita tidak perlu lagi punya infrastruktur untuk punya server atau punya jaringan. Kemudian dengan adanya AI, adanya machine learning, adanya deep learning, kita sudah berubah style programmingnya, tidak lagi mungkin untuk klasifikasi, untuk clustering, dan untuk melakukan regresi. Kita tidak perlu lagi harus memprogram dari awal, cukup menggunakan model-model yang sudah ada atau meng-custom model yang sudah ada. Nah, terlihat di sini bahwa semakin cepatnya kebutuhan orang, kemudian juga kebutuhan tersebut juga harus diakomodir dengan kebutuhan customer mereka gitu ya. Kemudian juga sebentar berganti tren ke arah yang lain, ini menyebabkan sebuah perusahaan itu terhadap perkembangan teknologinya harus fleksibel, tapi juga harus lincah atau harus cepat ya. Jadi selain fleksibel, elastis juga harus lincah atau agile istilah lainnya. Nah, ini hanya bisa dimungkinkan kalau otomasi jaringan komputer ini ada atau bisa dilakukan oleh perusahaan penyedia layanan-layanan jaringan internet ya. Nah, otomasi juga bisa dilakukan kalau
jaringan komputer itu bisa kita program atau kita bisa scheduling, kita bisa scripting untuk mengatur bagaimana jalannya jaringan kita atau bagaimana sebuah switch bisa kita atur harus bertingkah seperti apa di jam-jam tertentu atau di schedule tertentu sehingga layanan ini bisa maksimal atau bisa efisien. Ini juga akan membantu sebenarnya network engineer atau net admin bisa fokus untuk menangani masalah yang lain. Jadi hal-hal yang sudah rutin ya semua sudah bisa berjalan secara otomatis sehingga si net engineer atau net admin bisa fokus untuk menyelesaikan masalah yang lain. Nah, tadi di depan saya bilang kalau Anda berkuliah di computer science atau informatika maka Anda harus mengerti programming, anything lah, bukan hanya Python. Kalau kita lihat nanti saya ada bahan mungkin juga dari luar. Network programming ini bukan hanya menggunakan Python, tapi Python salah satu tools yang lumayan banyak yang bisa di-cover oleh si Python. Library-nya juga banyak, jadi tidak ada salahnya Anda belajar Python. Kalau Anda mau belajar yang lain, C++ misalkan is fine, juga bagus. Ruby, Erlang, dan yang lain-lain itu juga boleh Anda pelajari. Semakin banyak Anda belajar dan juga belajarnya sungguhan ya, menyeluruh fokus gitu. Bukan hanya sekedar tahu saja sudah, itu juga kurang baik. Jadi belajarlah yang keseluruhan, bahasa pemrograman apapun, kalau sudah selesai Anda bisa lanjut dengan bahasa pemrograman yang lain. Nah, di dalam chapter ini kita akan banyak menggunakan Huawei sendiri adopt-nya Python ya, kalau standarnya di sini. Nah, setelah selesai chapter ini, diharapkan Anda bisa mengerti bagaimana kesulitan kalau kita mengatur jaringan komputer yang konvensional untuk operasional dan maintenance. Kita juga bisa nanti melihat bagaimana implementasi otomasi jaringan komputer, kemudian mungkin sedikit nanti perlu banyak untuk dijelaskan karena bahasa pemrograman dan coding Anda sudah terima di mata kuliah yang lain, tinggal disesuaikan saja untuk komen-komen di dalam network itu seperti apa. Nah, kita lihat dulu bagaimana network programmability dan automation-nya. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau kita punya jaringan yang operasional dan maintenance-nya ini atau manajemennya ini masih konvensional ya, masih tradisional lah ibaratnya. Bayangkan si network admin atau network engineer itu harus melakukan logging ya, membaca log atau membuat log atau catatan-catatan tentang jaringannya itu secara manual. Saya nggak bisa membayangkan kalau ini masih dilakukan sampai dengan sekarang, termasuk juga menangani serangan masih pakai manual, tidak dibantu dengan AI atau tidak dibantu dengan sistem tertentu. Betapa ribetnya atau betapa susahnya menjadi net admin kalau misalkan semua harus dilakukan apa-apa secara manual. Ini akan menghabiskan banyak waktu, juga menghabiskan banyak sumber daya manusia. Adminnya harus lebih daripada satu mungkin, dan juga akibatnya tidak efisien ya. Dan agak susah kalau misalnya kita mau melakukan audit di jaringan komputer kita. Semakin kompleks jaringan komputer kita, maka akan semakin tidak efisien jaringan kita juga. Dan operasionalnya juga akan semakin ribet. Nah, beberapa hal mungkin pernah terjadi atau kalau Anda nanti jadi network admin, kalau ini sudah terjadi berarti Anda perlu shifting ya, perlu berubah. Sama untuk upgrade. Misalkan ada ribuan device network yang ada di dalam organisasi Anda seperti di Unmul ya.
Mungkin kalau 1000 aja mungkin sudah ada kali. Kalau kita gabung seluruh ilmu termasuk kampus remote-nya, kampus cabang-cabangnya itu bisa jadi lebih dari 1000 device yang perlu di-upgrade dan itu perlu dilakukan secara periodik. Manual Gempor itu net adminnya ya, nggak ketanganan satu-satu. Kemudian berikutnya untuk audit misalkan, melihat apakah ada permasalahan, apakah ada lokal loop yang terjadi, ada loop atau ada broadcast strom atau ada kelambatan entah di node yang mana. Nah ini juga tentu saja akan menyulitkan admin. Berikutnya kalau ada konfigurasi yang berubah gitu. Ada regulasi misalkan di Unmul admin harus mengganti karena mungkin ikut standar ISO ya, ISO 27000 gitu. Yang mewajibkan seluruh device dan seluruh password adminnya, misalkan adminnya ada 10 ya berarti 10-10-nya harus ganti password rutin setiap 3 bulan atau setiap 1 bulan misalkan seperti itu. Bayangkan ada sekian ratus atau sekian ribu device dengan sekian orang atau tadi 10 admin yang harus berganti. Pasti akan ribet sekali. Apalagi harus didatangi satu-satu. Misalkan kalau ada router, ada 100 router ya 100 router yang harus didatangi. Ada 200 akses point ya 200 akses point yang harus didatangi dan ini sangat benar-benar sangat time consuming. Bisa disederhanakan, admin harusnya bisa meningkatkan atau mengoptimize jaringannya malah repot dengan pekerjaan yang seperti ini. Nah, dengan network automation ya ini beberapa ada platformnya di sini. Ada Ansible, ada Puppet, ada Chef ya. Kalau kita lihat di internet sebenarnya banyak. Sebentar, saya coba perlihatkan dari internet. Ya, ini beberapa contoh saja. Ada Ansible, Chef, Puppet, SaltStack. Ini salah 4 ya, salah 4 automation, IT infrastructure automation istilah lainnya, atau network automation untuk keperluan DevOps. Dan juga kita bisa lihat ada beberapa bahasa pemrograman yang disupport. Tadi saya sempat sebut ada Erlang, ada Ruby, ada C++, atau Clojure. Kemudian yang mungkin juga banyak digunakan ada Python. Ya, ini kita bisa lihat di sini. Bahasa konfigurasinya ada yang proprietary, ya, artinya close, dia punya sendiri. Ada AML, JSON, Ruby kalau yang pakai Chef ini. Kemudian ada yang punya database, ada yang tidak. Kemudian untuk koneksi mereka ada yang pakai SSH dan yang lain-lain. Anda bisa lihat ya di dalam website ini. Mungkin saya taruh di chat aja. Operation dan monitor yang sebelah kanan ini, bundaran sebelah kanan atau bagian sebelah kanan ya DevOps lah ya. Maka kita bisa menggunakan platform-platform atau tools-tools seperti Puppet, Chef, Ansible, dan SaltStack. Ya, ini ya. Jadi banyak sekali toolsnya, tinggal Anda pilih Anda mau gunakan yang mana. Kemudian bahasa pemrogramannya, tadi juga kita sudah lihat, ada Python, ada C++, Erlang, Ruby, dan yang lain-lain. Silahkan Anda prefer yang mana, Anda bisa sesuaikan dengan tools yang mau Anda adopsi di sini, ada yang pakai Chef atau Ansible, atau yang lain-lain, disesuaikan dengan bahasa pemrograman yang ada di masing-masing atau masing-masing tools. Nah,
Di sini yang akan diperkenalkan adalah Python. Jadi kalau Anda sudah pernah belajar Python, apalagi yang ngambil mata kuliah AI ya, pastinya sudah belajar Python. Rata-rata AI pakai Python, walaupun pakai tools yang lain juga bisa. Tapi setahu saya di Unmul kebanyakan pakainya Python, atau yang ngambil data science juga kebanyakan menggunakan Python. Salah satu hal tadi sudah kita sebut di depan, kesulitan untuk melakukan konfigurasi kalau device-nya banyak. Kalau device-nya banyak kan ribet. Nah, ini kita bisa akomodir dengan menggunakan bahasa pemrograman untuk proses otomasi konfigurasi. Buat dulu konfigurasi filenya, ya kita scripting dulu, kemudian kita gunakan kode Python untuk nge-push atau memasukkan konfigurasi filenya ini ke device. Jadi nanti kita masukkan, misalnya ini ada text file gitu ya, text file ini konfigurasinya itu scriptnya, kemudian ini dibantu oleh Python ya, ini tadi contohnya configuration file dibantu oleh Python pakai Telnet atau SSH, tapi saya tidak rekomen pakai Telnet karena tidak secure. Kemudian ini dipushkan ke dalam device. Ya, ini admin yang melakukan. Ya, kita lihat sedikit, mungkin sudah banyak yang tahu tentang programming language, anything lah ya, mau itu C++, Python, Pascal, kecuali assembler. Assembler agak beda sedikit. Ya memang karena assembler bahasa, bisa dibilang bahasa mesin, bahasa tingkat yang lebih rendah daripada bahasa-bahasa Java dan yang lain. Nah, ini mungkin agak beda dikit ya. Sebenarnya saya kurang begitu setuju dengan interpreter dan compiler. Kalau compiler, sebentar. Oh ya, ini di bagian, sorry, benar aja. Interpreter language ini contohnya HTML dan keluarga ML yang lain. XML, kemudian PHP, ya, ini termasuk di sini. Interpreter, jadi dia ada interpreternya. Kenapa disebut interpreter? Karena dia akan diterjemahkan baris per baris. Jadi kalau ada tab, nanti ada tab tutupnya. Ya, dia diinterpreterkan per tab sebenarnya, bukan per baris. Jadi lebih tepatnya per tab. Jadi satu tab diterjemahkan. Beda dengan compiler. Kalau compiler seperti Python atau seperti C, Java, ini biasanya dari source code di-compile. Kalau ada error nanti dikembalikan. Sampai nggak ada error, dia di-compile jadi executable file. Lalu kemudian ini di-handle oleh operating system untuk dieksekusi ke dalam CPU. Hasilnya nanti dikembalikan lagi ke layar si user. Modelnya seperti itu. Jadi dalam dunia programming ada dua, dari sisi baris-baris program tersebut untuk dieksekusi ya. Ada compiler ini keseluruhan seluruh code dulu yang nggak ada dari UDP, ASP dan yang lain, maka dia dieksekusi tak by tak ya. Agak kurang pasti kalau line by line. Kadang ada dalam
satu tag itu bisa lebih daripada satu baris. Jadi saya lebih prefer dengan istilah tag. Di tag ada tag, kalau PHP kan modelnya atau HTML dan XML modelnya seperti ini. Ada tag buka, ada tag tutup. Kemudian diinterpret, diterjemahkan, kemudian dieksekusi. Hasilnya kemudian dikirim ke layar user atau pengguna. Nah, kalau kita lihat di dalam stack dari computing, kita bisa lihat ya, bahasa pemrograman tingkat tinggi itu adanya di sebelah sini. Python, C++, Java masuk dalam high level language. Nah, ini disebut assembler, masukkan di sini. Agak beda dikit untuk assembler. Mungkin sudah nggak dikasih lagi ya kalau sekarang assembler, saya nggak terlalu paham. Mungkin masih yang elektro gitu, sistem kontrol dan segala macam mungkin masih dapat. Sebagai mungkin masih dapat sebagian besar itu assembler sudah tidak terkenal. Ya ini compilingnya sama ya kayak tadi sebenarnya, dari mulai source code di proses compile, kalau ada error di file akan bahasa assembly dimasukkan ke assembler, dijadikan objek-objek gitu ya, bahasa mesin atau yang bisa dimengerti oleh mesin, kemudian dihubungkan ke kode-kode yang bisa dimengerti oleh mesin. Ya, mesin berarti 1010. Di sini gambarnya ya 1010. Saya lupa namanya, ini opcode kalau nggak salah ya. Tolong nanti saya dikoreksi. Opcode kalau nggak salah. Ini biasa ada di organisasi dan arsitektur komputer. Kalau ada yang belajar mikrokomputer juga ini dikasih. Kalau sudah, ini akan di-execute, kemudian disimpan di dalam memori. Nah, kalau misalkan ada keperluan khusus, tambahan, atau library, ada fungsi-fungsi mungkin yang diperlukan, ini bisa ditambahkan di sini. Library-nya dipanggil. Ini untuk interpreter, ya tadi contohnya kayak ini agak beda ya sih. Ternyata interpret language contohnya Java dan Python. Ini di sini masih masuk compiler. Compiler. Ya, kita ikut aja dulu ini. Oke. Jadi dianggap seperti interpreter juga. Karena kita pakai bahannya dari sini ya kita ikutin saja. Tapi nanti kalau Anda di luar mungkin membaca interpreter itu contohnya seperti HTML, kemudian PHP dan yang lain-lain ya silahkan. Jadi kita sekarang termnya untuk interpret language yang seperti ini. Java, Python dimasukkan. Kalau dilihat juga ada compilernya, dia akan mengcompile keseluruhan dari script yang ada. Nah, kalau Java ini ada JVM. Kalau Python ini PVM. Jadi Java ini seperti ada virtual mesinnya, Java virtual mesin. Nah, ini ada semacam apa ya? Joke lah. Dulu Java itu di-create atau dibuat write once, run everywhere. Ya. Sekali ditulis, misalkan Anda tulis di Windows, maka bisa dijalankan baik itu di Linux, di OS,
maupun di sistem operasi yang lain, mobile juga. Gitu. Jadi Java ini punya cita-cita bagus sebenarnya, tapi yang jadi kenyataan Java ini juga bukan write once, run everywhere, tapi bisa dibilang write once, error everywhere. Ya. Banyak masalah atau errornya di mana-mana. Tapi ternyata karena Java ini cukup banyak penggunaannya dan juga library-nya. Jadi salah satu hal yang membuat Java ini cukup berkembang, pengembang Java ini karena open source ya, library-nya banyak di-create, tapi sekarang Java sudah dimiliki oleh si Oracle. Jadi hati-hati saja, mungkin suatu saat atau di masa depan bisa saja Oracle men-stop pengembangan Java. Anda bisa pilih bahasa programan yang benar-benar masih murni open source, tidak dimiliki oleh perusahaan manapun. Itu jauh lebih aman. Nah, untuk Python sendiri juga mirip sebenarnya dengan Java. Ya juga ada library-nya cukup banyak. Biasanya di dalam machine learning, deep learning, banyak sekali digunakan Python sebagai bahasa pemrogramannya. Bisa Anda tulis lewat cloud, misalkan banyak sekali penyedia layanan cloud untuk Python, kayak Google dengan Colab-nya. Kemudian bisa Anda install juga di laptop, misalkan Anda pakai Anaconda atau mau pakai Python murni gitu ya, Anda install sendiri. Di Linux juga bisa. Jadi silahkan, Python ini cukup multi-platform juga dan library-nya cukup banyak. Dan juga selama saya pakai Python maupun pakai Java, Python termasuk jarang bermasalah walau lintas platform. Yang sering saya temui malah memang Java. Nah, ini nggak perlu saya jelaskan, Anda bisa baca tentang Python, atau kalau yang sudah belajar bahasa pemrograman Python, harusnya ini juga sudah diberikan keunggulan-keunggulan Python dan kejelekan Python atau disadvantage-nya, kemudian juga sejarahnya Python, juga perkembangan Python sampai dengan versi ketiga kalau nggak salah sekarang. 3 sekian-sekian, 3.8 atau berapa. Kita tadi sudah lihat Python di-compile menjadi bytecode, kemudian bisa di-running dengan menggunakan Python Virtual Machine. Ini contoh script Python. Anda bisa gunakan Anaconda. Atau mau pakai Google Colab juga bisa ya. Google Colab bisa, Anaconda bisa. Kalau Anaconda Anda bisa buka Jupyter Notebook seperti ini. Nanti dia akan membuka browser. Nah, dia akan membuka browser, kita bisa buka notebook baru. Istilah dia notebook ya. Ini interface-nya. Kita bisa copy pastekan yang tadi. Sebentar saya copy pastekan dari slide-nya saja. Print hello world. Oke, salah. Sebentar, sini ya. Oke, run. Nah, ini sudah. Ini pakai Jupyter Notebook. Atau kalau Anda nggak mau repot, pakai Colab. Ini punyanya Google. Interface-nya nggak jauh beda sebenarnya. Hanya notebook. Oke, sama kayak tadi. Anda bisa pastekan. Nggak mau paste sih. Sebentar, ini saya copy, add. Nggak mau. Saya tulis ulang aja. Run. Untuk tahap awal mungkin agak lama dan ini perlu koneksi ya. Ini pakainya dia cloud base. Ya, jadi dia pakainya adalah cloud base.
Sembari nunggu itu kita tambah kode aja di bawah. Itu udah, kita bisa tambahin ini. Tapi harusnya mau dipaste kok nggak mau. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi, terserah Anda mau pakai mana. Kalau Anda nggak ingin repot, saran saya Anda bisa menggunakan Google Colab. Semua sudah terinstall library segala macam. Tapi kalau Anda bermasalah dengan koneksi internet, atau Anda nggak ingin membuang-buang kuota, Anda bisa install Anaconda. Ini Anda bisa pelajari sendiri. Di bahasa pemrograman juga ada. Sama ini juga. Ini juga function dan modul juga bisa Anda pelajari di bahasa pemrograman. Bagaimana cara membuat function, bagaimana cara membuat modul. Ya, function berarti ada fungsi yang kita buat dulu, kemudian kita bisa panggil. Class, method, ini terkait dengan object oriented programming, juga biasanya di Python awal itu akan diajari. Saya biasa mengajar untuk Python itu untuk biar Anda mudah bisa ambil di Python Indo. Karena ini bahasanya bahasa Indonesia, saya rasa Anda akan jauh lebih mudah. Nah, Anda bisa ikut tutorial Python dasar sampai dengan bawah ini. Silahkan Anda ikuti ya. Saya taruh linknya di chat. Tidak, yang belum pernah ngambil Python sama sekali, silahkan Anda ikuti di situ. Tidak perlu saya jelaskan. Dia sudah built-in juga untuk ini, untuk interpreternya atau untuk compilernya di situ. Kemudian ini library yang bisa digunakan di Python untuk melakukan telnet ke device. Sekali lagi, telnet tidak saya rekomen. Anda bisa cari library lain seperti SSH gitu ya, bagaimana Python meng-SSH, kemudian membuat bisa ini ya, bisa mengeksekut komen lewat SSH-nya. Jadi jangan mengandalkan telnet lagi, terlalu beresiko. Ini contoh saja penggunaan library telnet. Di sini sebentar, ini buat kita apa ya? Oh, ini buat bikin ini. Ini untuk login. Programmingnya mana ya? Sebentar. Oke, ini programmingnya. Pertama kita import dulu. Ini kalau kita nulis di Java-nya kita import, kemudian host dan password kita definisikan. Kalau setting ini sudah ya, setting ini sudah di AAA, di AAA, nggak perlu saya jelaskan. Ini juga sudah di AAA, AAA. Ya ini saja. Ini penggunaan library telnet di Python. Jadi setelah dipanggil, Anda masukkan username dan password, kemudian Anda bisa eksekusi di sini. Kemudian close. Sudah. Ini kalau sudah close, berarti Anda meng-close koneksi. Sederhana itu. Ini contoh perbandingannya, yang manual telnet login dengan Python. Ya, Python bedanya hampir nggak ada bedanya.
Cuman ini menyampaikan dia run di Python, yang ini run di command prompt kalau Anda pakai konsol, baik itu di Windows maupun Anda pakai di Linux. Oke, quiz bisa Anda kerjakan di LMS. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ya, kalau tidak ada, bisa kita simpulkan kalau untuk otomasi, tools-nya banyak. Anda bisa lihat di internet, tadi saya sudah perlihatkan juga. Anda tinggal pilih, kemudian bahasa pemrogramannya juga bisa Anda sesuaikan, Anda menguasai apa. Di sini kita diperkenalkan dengan Python. Sebenarnya kalau belajar Python nggak rugi juga, selain Anda bisa gunakan di programming network, Anda juga bisa gunakan Python untuk programming machine learning, data science, dan yang lain-lain. Karena memang library-nya cukup banyak ya, termasuk juga library yang asalnya dari luar atau third party libraries. Nah, tadi contoh penggunaan Telnet dengan Telnet Lib, walaupun saya tidak rekom dengan menggunakan Telnet, Anda bisa pakai SSH ataupun metode yang lebih secure daripada Telnet, karena username dan passwordnya ini akan terlihat ya. Ini tidak di-encrypt. Begitu Anda disadap orang di tengah jalan di sini, bye-bye nih, ini udah ketahuan. Sekali lagi, cari metode yang lebih secure kalau Anda mau melakukan remote login ataupun remote working dengan apapun lah, konsol apapun. Untuk jadwal, belum. Anda kerjakan aja dulu kuis-kuisnya yang ada di LMS, fokus dulu menyelesaikan itu, nanti mungkin juga akan fokus untuk mengerjakan mock exam. Untuk UTS dan UAS ya nanti akan diberitahukan lebih lanjut. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.